Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Shalawatu rabbi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, Bapak, Ibu-ibu, ikhwan dan akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita pada malam hari ini dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di tempat yang mulia ini dalam rangka mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala, mengkaji hadis-hadis dan mengkaji ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kita masih mengkaji kitab kita Al-Unsu Billah yang ditulis oleh Syekh Ahmad bin Nasir At-Thayyar hafizahullahu taala. Ini ngomong-ngomong padat belakang, mesti padat depan ini. Ya, ada sebuah hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada seseorang datang belajar, 3 orang. Ya. Belajar, datang ke majelis ilmu. Yang pertama duduk depan, dipuji oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya agak lupa hadisnya nih, tapi sudah lama nih, tidak pernah bawakan hadis ini. Kemudian yang kedua di tengah, kemudian yang terakhir di belakang, ngumpet. Ya. Akhirnya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia malu dan Allah Subhanahu wa taala pun memperlakukannya seperti itu. Ya. Artinya tidak dapat banyak. Ya. Oleh karena itu kita, ya, dan kajian-kajian tentang adab thalibul ilm memang jarang. Ya, di Palembang dan zaman sekarang itu agak kurang mendapatkan perhatian, mendapatkan porsi kajian-kajian tentang adab thalibul ilm. Sebenarnya kajian tentang adab thalibul ilm, adab menuntut ilmu ini, itu adalah kebaikannya kembali kepada kita. Kenapa demikian? Karena semakin beradab seseorang dalam majelis ilmu, maka ilmu yang dia dapat semakin berkah. Tatkala ilmu yang dia dapat semakin berkah, ilmu tersebut akan bermanfaat, membuahkan amal. Itulah ilmu yang berkah. Ya. Makanya dulu ada kajian-kajian banyak tentang adab thalibul ilm, yang tujuannya adalah kembali kepada orang yang belajar, agar ilmu yang dia dapatkan itu bermanfaat untuk kehidupan dunia dan akhiratnya. Ya, sekarang kita masuk pada pembahasan kitab. Kita di poin yang ke-13, inayatul mu'min bi usulil ibadah bi usulil ibadati al-badaniyah. Perhatian seorang mukmin terhadap inti ibadah badaniyah. Usulul ibadatil badaniyati as-salatu wa siyamu wa qiraatul Qur'an. Penulis langsung to the point. Pokok dari amalan anggota badan adalah sholat, 1, puasa, kemudian yang kedua puasa, yang ketiga qiraatul Quran, membaca Al-Quran. Wa hiya a'dhamuha qadran 'indallahi ta'ala. 3 amalan anggota badan, yaitu sholat, puasa, dan membaca Al-Quran, inilah amalan anggota badan yang paling agung di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa aktsaruha thawaban, dan yang paling banyak pahalanya ba'dal imani billahi ta'ala, setelah beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Walidzalika qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, oleh karena itu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan al-ibadatu badaniyah usuluha as-salatu wa siyamu wa qiraatul Qur'an wal qiraah. Inti dari amalan anggota badan adalah sholat, puasa, dan membaca Al-Quran. Allati ja'a dzikruha fi sahihaini,
yang penyebutannya terdapat dalam Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim. Fi hadits Abdullah ibn Amr ibn al-As lamma atahu Nabi sallallahu alaihi wasallam, dalam sebuah hadis tentang dialog Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan salah seorang sahabat yang mulia, yaitu Abdullah bin Amr bin As. Tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam datang menemuinya. Wa qala alam uhaddats, ya, annaka qulta la asumanna an-nahara wa la aqumanna al-lail. Aku mendapat cerita, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya engkau mengatakan aku akan berpuasa, ya, berpuasa setiap hari, wala aqumanna al-laila, dan akan menghidupkan malam hari dengan salat malam. Wala aqra'anna al-Qur'ana fi salasin, dan aku akan menghatamkan Al-Qur'an dalam 3 hari. Ini kata Abdullah bin Amr bin As. Nabi mau klarifikasi. Qala bala, kata Abdullah bin Amr bin As, iya benar. Qala fala taf'al, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, jangan lakukan. Nah, kita bahas paragraf ini sekarang. Di sini ada ucapan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, al-ibadatu al-badaniyah, ibadah badaniyah. Catatan kaki nomor 1. La'allahu al-badaniyah yadullu ala dzalika anna Syekhul Islam Syekh rahimahullah qassama al-ibadati ila qismain. Kenapa demikian? Karena Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengkategorisasikan ibadah itu jadi dua kelompok besar. Yang pertama, ibadah badaniyah seperti sholat, puasa, membaca Al-Quran. Kemudian yang kedua, ibadah maliyah seperti al-idku, membebaskan budak, wan nahr, dan menyembelih hewan kurban. Wa min dzalika qauluhu rahimahullah, kemudian beliau mengatakan amalan ibadah maliyah yang paling mulia adalah menyembelih hewan kurban, dan amalan ibadah badaniyah yang paling utama adalah sholat. Jadi amal anggota badan, amalan kita ini kan ada macam-macam. Ada, kemarin saya sampaikan, ada yang disebut amalan harta, ada amalan anggota badan. Sebagian ulama membagi lagi, ada amalan anggota badan dan amalan harta plus gabung. Seperti apa contohnya? Haji umroh. Itu amalan anggota badan plus amalan harta. Sebagian ulama yang lain masukkan itu amalan harta, karena sama seperti menyembelih hewan kurban. Ya. Nah, kategorisasi ini penting. Amalan badaniyah tidak bisa diwakilkan ini. Semua antum sebut ya amalan badaniyah. Yang disebut oleh para ulama sebagai amalan badaniyah tidak bisa diwakilkan. Ya. Sementara amalan harta itu bisa diwakilkan, bisa dikirim. Ya, walaupun ini juga ada khilaf nanti. Di antaranya amalan anggota badan, sholat. Sholat. Nah, sholat ini tidak bisa diwakilkan. Ya. Dan sholat ini tidak bisa ditransfer pahalanya. Seseorang sholat, ada kawan kita nongkrong, dia kemudian mengatakan, wakil gak gue, tolong titip. Ini kurang ajar ini. Ya. Dan tidak bisa diwakilkan. Dan tidak bisa ditransfer. Walaupun nanti ulama ada khilaf, baca Al-Quran bisa tidak dikirim. Ya, jadi itu masuk ranah khilafiyah. Jangan antum patok, tidak ada khilaf sama sekali di situ. Khilaf ada ulama. Apakah baca Al-Quran itu bisa dikirim atau tidak? Yang mengatakan tidak bisa dikirim di antara Imam Syafi'i. Sebagian ulama yang lain bisa mengatakan bisa dikirim. Ya, amalan itu. Kemudian amalan harta ini bisa diwakilkan. Orang anak nyembelihkan hewan kurban untuk orang tuanya yang sudah meninggal. Boleh atau tidak? Boleh. Seorang anak
memberikan haji, badal haji untuk ayahnya, badal umrah untuk ibunya yang sudah meninggal. Boleh tidak? Boleh. Kenapa? Karena kategori amalan harta. Nah, itu klasifikasi ini jadi penting. Nah, kemudian Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah menjelaskan lagi. Untuk masalah anggota badan, itu yang paling mulia sholat. Antum kalau baca kisah Isra Mi'raj, itu luar biasa. Nabi itu sejak perjalanan Isra sudah melihat pemandangan yang luar biasa. Ya. Nabi ketemu jin, ya. Nabi melihat orang diazab. Macam-macam pemandangan Nabi SAW perjalanan Isra. Itu sudah pemandangan yang luar biasa. Yang tidak bisa disaksikan oleh manusia biasa. Baru Isra-nya. Kemudian naik langit satu, naik langit kedua. Terus Nabi lihat peristiwa-peristiwa yang luar biasa. Sebagai muqaddimah untuk mendapatkan sesuatu yang lebih luar biasa lagi. Ya, Nabi diperjumpakan dengan malaikat Jibril. Nabi lihat para nabi yang lain. Nabi lihat surga dan neraka. Macam-macam. Saat perjalanan Mi'raj. Kemudian dapat wahyu, sholat. Ya. Tidak mungkin sesuatu itu yang pertamanya hebat. Pas inti syariat ini Nabi dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam perjalanan Mi'raj, justru anti klimaks. Wah, apa endingnya cak ini? Kita. Itu kita mikir, seru, endingnya no. Apa cak tidak cocok? Nah, dari perjalanan Isra Mi'raj kalau kita tadabburi, salat itu luar biasa. Salat itu sangat agung di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari rangkaian itu luar biasa perjalanan Isra Mi'raj sampai Nabi SAW mendapatkan wahyu salat. Nah, kemudian apa dalil yang lain? Dalil yang lain adalah ini satu diantaranya. Ya. Yaitu Nabi SAW bertanya kepada Abdullah bin Amr bin As. Abdullah bin Amr bin As ini putra dari sahabat yang mulia Amr bin As. Dan Amr bin As itu masuk Islam setelah Hudaybiyah. Dan Amr bin As itu salah seorang duta Nabi SAW dan dutanya orang Quraisy karena pinter negosiasi. Ya, beliau sangat cerdas dalam negosiasi. Dan Abdullah bin Amr bin As ini seorang sahabat yang sangat rajin ibadah. Ya, sangat rajin ibadah. Dan dipuji oleh Abu Hurairah radhiyallahu an, Abdullah bin Amr bin As adalah seorang yang hadisnya lebih banyak dari beliau. Kata Abu Hurairah. Alasannya kenapa? Karena Abdullah bin Amr itu mencatat hadis, bisa nulis. Sementara Abu Hurairah tidak bisa nulis. Ya, itu menjadi alasan kenapa hadisnya lebih banyak. Cuman hadisnya tidak diriwayatkan. Ya. Nanti Abu Hurairah yang paling banyak meriwayatkan hadis, dia dapat dari sahabat yang lain diceritakan gitu, banyak sehingga riwayat Abu Hurairah. Sementara Amr bin As itu mungkin sampai pada sahabat ini baru sahabat ini nanti cerita. Tidak banyak. Ya. Tentu saja kalau yang paling banyak hadisnya Abu Bakar, jelas. Cuman kan tidak banyak jadi periwayatan kita. Kenapa? Karena sibuk. Sehingga mungkin Abu Hurairah dengar dari Abu Bakar, sehingga riwayat-riwayat dari Abu Hurairah itu an Abi Hurairah an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Rasulullah langsung. Tidak, kalau beliau ngomong sami itu aku dengar, berarti Abu Hurairah langsung dengar Rasulullah yang ngomong. Nah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam klarifikasi ini menunjukkan akhlak yang mulia dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam datangi Abdullah bin Amr, menunjukkan Abdullah bin Amr bukan orang sembarangan. Rasulullah datang ke rumahnya, nemui dia. Ini bukan orang sembarangan, jelas. Ini jelas orang dekat Nabi SAW. Sampai sahabat-sahabat yang kita kenal besar, mulia, itu kedekatan dialog itu tidak seperti ini. Bapaknya sendiri Amr bin As itu tidak berani lihat Nabi SAW. Kata Amr bin As radhiyallahu an, seandainya aku diminta untuk menyifati fisik Nabi SAW tidak mampu. Karena aku tidak berani memandang Nabi itu ini. Tengok Nabi rainya tuh. Kalau ngomong sama Nabi ini. Tidak berani.
Sehingga kalau disuruh nyifatinya, tidak mampu. Karena kalau ketemu Nabi jadi bapaknya itu. Nah anaknya didatangi Nabi, menunjukkan dekat. Dan Nabi klarifikasi. Kata Nabi SAW, alam uhaddath, aku dapat cerita. Annaka qulta la asuman nahara wa la aquman al-laila. Engkau orang yang mengatakan aku benar-benar akan mengerjakan puasa di siang hari, salat di malam hari dan membaca Al-Qur'an. Nah, tadi kita sampaikan bahwa Abdullah bin Amr bin As ini adalah salah seorang sahabat yang paling rajin ibadah, kalah ibadah Abu Bakar, al-ibadah zahir. Kalah. Ya. Dari sekian banyak ibadah itu, tapi Abdullah bin Amr mengatakan 3. Aku akan puasa, aku akan sholat, aku akan baca Al-Quran. Kenapa 3 ini yang dipilih oleh beliau? Radhiyallahu an, ini menunjukkan 3 inilah inti dari amalan anggota badan. Sehingga 3 amalan inilah yang jadi perhatian beliau untuk dimaksimalkan, untuk diperbaiki, untuk dijaga. Nah sekarang prakteknya pada kita sekarang. Ya. Bagaimana perhatian kita terhadap amal anggota badan yang 3 ini? Sejauh mana kita memperhatikan? Apakah kita lebih menyibukkan diri dengan zikir? Dan zikir itu amalan yang utama. Apakah kita lebih menyibukkan diri dengan sedekah? Apakah kita lebih menyibukkan diri dengan amalan-amalan silaturahim? Itu amalan utama juga. Tidak menafikan ya. Jangan dianggap ini tidak penting. Cuman jangan salah prioritas. Tatkala kita lama ngaji, tatkala kita menuntut ilmu, mempelajari agama, ternyata perjalanan kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala salah prioritas dalam perbaikan. Sehingga kita sibuk menjadi panitia dakwah, tapi bacaan Al-Quran kita berantakan. Jadi panitia dakwah, menyelenggarakan kajian, luar biasa pahalanya. Tapi amal anggota badan yang paling utama di antara baca Al-Quran. Ya. Kita setiap hari ngaji, setiap pekan ada jadwal kajian 5, 6. Setahun, 2 tahun, 3 tahun jalan seperti itu. Tapi kita tidak perhatian terhadap bacaan Al-Quran kita. 3 tahun, 4 tahun kenal kajian, masih baca Al-Quran panjang pendek salah. Boro-boro kita ngomong makhraj ini. Ya, panjang pendek salah. Tidak lancar. Oh, benar baik ikhwan kalau tidak lancar. Ya. Jangan sampai kita tidak lancar baca Al-Quran, malu. Jangan gara-gara seperti ini kemudian malah undur diri. Kerja itu sudahlah, tidak usah ngaji lah. Nah inilah jebakan setan namanya. Ya. Demikian juga kita perhatikan sholat. Bertahun-tahun ngaji, lihat sholat. Bagaimana kita menyambut sholat. Bagaimana keseriusan kita dalam mengerjakan sholat. Apakah bertahun-tahun kita ngaji, masih kita masbuk terus? Masih kita tinggalan terus, gak pernah siap-siap sebelum azan. Ya. Bertahun-tahun kenal kajian, kenal agama, dapat hidayah untuk mengkaji agama Allah Subhanahu wa taala. Bertahun-tahun nunggu azan baru wudu. Bertahun-tahun misalnya. Seperti itu terus. Tidak ada ini menjadi perhatian kita untuk diperbaiki. Ini baru yang wajib. Kemudian bagaimana dengan yang sunat? Bagaimana rawatib kita? Bagaimana tahajud kita? Bagaimana witir kita? Sampai Imam Abu Hanifah masalah witir itu, kata Imam Abu Hanifah wajib sholat witir itu. Ya, karena Nabi SAW dalil beliau itu Nabi SAW tidak pernah ninggalkan sholat witir baik mukim maupun safar. Tidak pernah tinggal Nabi SAW. Sehingga kata Imam Abu Hanifah, sholat witir itu wajib. Tentu pendapat ini tidak kuat. Sementara Imam Ahmad rahimahullah mengatakan, orang yang terus-terusan ninggalkan sholat witir, sumpahnya, persaksiannya, bukan sumpah, persaksiannya tidak diterima. Ya. Kata beliau rahimahullah,
seorang yang buruk itu seorang yang meninggalkan sholat witir. Itu standar para ulama. Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah mengatakan, aku terhalangi untuk mengerjakan sholat malam selama 5 bulan, apa 4 bulan, beliau mengatakan. Karena dosa yang aku kerjakan. Artinya, beliau merasa, oh ini salah. Sampai aku tidak mampu sholat malam, itu sesuatu yang salah. Ya. Nah kita tahunan tidak sholat malam. Nah, mana itu? Ya. Sampai kita terhalangi dari itu. Imam Syafi'i rahimahullah mengatakan, zulumatul lail nawwarul qalbi. Gelapnya malam itu menerangi hati. Mereka cari tempat-tempatnya itu. Para ulama kita. Nah kita koreksi diri kita. Bagaimana bacaan Al-Quran kita. Taruhlah kita tidak sampai kemarin di level manazilul ikra'ul Quran ala manazilihi. Baca Al-Quran di tempat manazil-manazilnya. Kondisi-kondisinya tidak sampai kita di situ. Tapi kita panjang pendeknya, lancar. Minimal tidak terjadi kesalahan arti tatkala kita baca. Kemudian tentang puasa. Nah kita perhatikan. Sebenarnya puasa sederhana. Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengatakan, Ausoni khalili, ya, kekasihku memberikan wasiat kepadaku. Di antaranya apa? Jangan tinggalkan puasa 3 kali dalam sebulan. Itu saja wasiat Nabi SAW. Jangan tinggalkan puasa 3 hari dalam sebulan. Ini level Abu Hurairah. Nabi bekali dengan yang sederhana. Kita punya amalan sederhana, kita bawa sampai mati itu baik. Dibanding sekali beramal, tidak beramal lagi. Kalau bisa kita itu langgeng, dikit-sedikit apa-apa. Berat kalau Abdullah bin Amr, berat. Abdullah bin Amr itu tahajud, puasa Daud, sampai mati. Berat. Ya. Sebulan begitu tahajud, wah. Ya. Bisa kacau gawean pagi-pagi. Nah, kita pelan-pelan. Sehari bacaan Al-Quran, kita target ini berapa hizb, atau berapa halaman, berapa lembar. Ini 3 kali, 3 hari, hatam targetnya. Kita goreng habis sampai. Bayangkan antum puasa Daud, sholat malam tiap malam. Al-Quran 3 hari hatam. Itu cita-cita yang dilakukan oleh Abdullah bin Amr bin As. Sehingga para salaf itu rajin ibadah. Akidahnya lurus, ilmunya benar, ibadahnya giat. Jangan kita selalu mengatakan kami akidahnya lurus. Ya akidah kita yang lurus itu mendorong kita termotivasi untuk beramal karena kita yakin surga ada. Ya. Surga itu Allah tetapkan berdasarkan amalan masing-masing. Semangat beramal. Ilmu itu membuahkan amal. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala ilmu yang membuahkan amal. Nah, lalu apa kata Nabi SAW tatkala mendengar? Setelah klarifikasi, bala, iya, kata Abdullah bin Amr. Sayalah orang yang mengatakan akan berpuasa setiap hari, akan sholat sepanjang malam, akan baca Al-Quran 3 hari hatam. Kata Nabi, fala taf'al. Jangan lakukan. Di hadis yang lain Nabi SAW mengatakan, halakal mutanatti'un. Celakalah orang yang membeban-bebani dirinya dalam beribadah. Merepot-repotkan dirinya dalam beribadah. Ibadah itu sederhana. Bisa misalnya masjid dengan jarak sekian ratus meter, misalnya dia tempuh dengan cara naik motor. Tapi dia katakan, aku nak jalan kaki be. Ya, supaya besar pahalanya ini. Akhirnya gara-gara dia mutanatti'un, beban diri seperti ini, dia malas ke masjid. Barulah balik zuhur. Lazan asar pula ini. Berat. Ya. Sampai ada orang itu punya inisiatif. Orang-orang punya inisiatif, ada orang mau umroh itu pakai moge. Halakal mutanatti'un. Dia bisa naik pesawat dengan pesawat yang paling bagus. Ya, dia bisa mampu untuk sewa hotel yang paling bagus. Tapi dia naik motor, experience-nya beda ini. Halakal mutanatti'un.
Celaka orang yang membebani diri dia. Istri Nabi SAW Zainab binti Jahsh semangat beribadah. Ya, di tiang Masjid Nabawi itu ada tali digantung antara tiang satu tiang. Nabi SAW kaget, tiang siapa? Tali apa ini? Kata orang-orang mengabarkan ini talinya Zainab. Kalau dia ngantuk salat malam dia pegangan. Saking semangatnya. Jangan kata Nabi. Ya. Kalau ngantuk tidur. Kalau semangat salat. Diajarkan oleh Nabi SAW. Kita jaga. Misalnya kita mampu 5 rakaat, ya, salat setiap hari semalam, lakukan. Rutin kita latih dulu diri kita. Tidak mampu kita untuk sepertiga malam sebelum tidur. Ya, sebelum tidur. Itu wasiat Nabi SAW kepada Abu Hurairah. Yang tadi 3 nasihat wasiatnya. Di antara tadi puasa 3 hari dalam sebulan. Kemudian kata Nabi SAW, jangan tinggalkan witir sebelum tidur. Ya, jangan tinggalkan witir sebelum tidur. Karena Abu Hurairah witirnya sebelum tidur. Ya. Sudah kalau tidak mampu, aku nih lah bablas terus. Ya. Target hari ini bangun jam sekian, bablas. Besok lagi target bangun jam sekian, bablas. Berarti aku belum mampu di level itu. Sudah. Habis sisa balik ke rumah ini 2 rakaat salat, 1 rakaat witir, dah tidur. Sudah itu sudah salat malam. Rutinkan. Ya, kita jaga. Kemudian dalil yang lain, walamma kanat hadhihi al-ibadat hiya al-ma'rufah. Qala fi haditsil khawarij alladhi fi sahihain. Demikian juga hadis yang menyangkut orang-orang khawarij. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Yahqiru ahadukum salatahu ma'a salatihim. Kalau kalian melihat orang-orang khawarij itu, kalian akan meremehkan salat kalian dibanding salat mereka yang hebat. Wa siyamahu ma'a siyamihim. Dan puasa mereka, puasa kalian dengan puasa mereka. Wa qira'atahu ma'a qira'atihim. Baca Al-Qur'an kalian dengan baca Al-Qur'an mereka. 3 ini dibanding Nabi. Yang disebut Nabi cuma. Ya. Yaitu salat, puasa sama bacaan Al-Qur'an. Ini perhatikan benar-benar. Kita latih diri kita, kita biasakan diri kita. Kita buat target harian baca Al-Qur'an berapa. Jangan lewat. Baca Al-Qur'an pagi, terserah kapan yang mudah bagi kita. Kita usahakan. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaqra'unal Qur'ana la yujawizu hanajirahum. Mereka membaca Al-Qur'an tapi tidak melewati tenggorokan mereka. Ada beberapa makna tafsiran yang dimaksud dengan tidak melewati tenggorokan mereka. Yang pertama yaitu tidak beramal dengan Al-Qur'an. Tidak mengamalkan apa yang mereka baca. Al-Qur'an dibaca tapi tidak melahirkan amalan. Ini adalah sifatnya orang-orang khawarij. Kemudian yang kedua, mereka baca Al-Qur'an tapi tidak paham. Ya. Kemudian yang ketiga, yaqra'un Al-Qur'an la yujawizu hanajirahum. Mereka membaca Al-Qur'an tapi tidak melewati tenggorokan mereka, maksudnya tidak sampai ke hati, yaitu riya. Ya. Oleh karena itu, membaca Al-Qur'an dengan tidak melewati tenggorokan seperti ini kita hindari. Jangan sampai kita tidak mengamalkan, jangan sampai kita tidak paham, berusaha kita paham sedikit demi sedikit. Kemudian jangan sampai kita riya. Fadzakara ijtihadahum bi sholati wa siyami wal qiraah. Nabi menyebutkan semangatnya orang-orang khawarij dalam masalah salat, dalam masalah puasa, dalam baca Al-Qur'an. Dan mereka berlebih-lebihan dalam hal tersebut, hatta tahqira sahabah, sampai sahabat itu meremehkan ibadah mereka sendiri kalau dibanding ibadahnya orang-orang khawarij. Wa haula'i ghalau fil ibadat. Mereka ini berlebih-lebihan dalam ibadah bila fiqhin, tanpa pemahaman, fa'alal amru bihim ilal bid'ah. Bahkan mereka nanti condong kepada kebid'ahan.
Fa innahum qad istahallu dima'al muslimin, mereka menghalalkan darah kaum muslimin, mengkafirkan mereka, orang-orang yang menyelisih mereka dalam hal yang wajib. Waja'at fihim ahadits, ya. Dan datang tentang mereka itu hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata penulis di sini, Syekh Ahmad Nasir At-Thayyar hafizahullah, talibul ilmi alladhi ja'ala nasiban kabiran min waqtihi lil ilmi wat ta'lim. Seorang penuntut ilmu, seorang pembelajar yang membuat porsi besar dari waktunya untuk ilmu dan untuk belajar serta untuk berdakwah. Ya ta'akkadu alaih, sangat ditekankan. Ayaj'ala nasiban kabiran kadzalika lil qiyam. Juga untuk memberikan porsi yang besar untuk mengerjakan ibadah-ibadah yang agung ini. Jangan sampai kita sibuk belajar, sibuk kajian, sehingga jadwal untuk belajar tajwid tidak punya. Jadwal untuk belajar tahsin, memperbaiki bacaan tidak ada. Kalau tanya kajian, kajian. Kajiannya 3 kali sepekan, 4 kali sepekan. Tapi dari itu tidak ada untuk memperbaiki bacaan Al-Quran. Bagi di waktu kita. Ya. Ini cara manajemennya. Manajemen ibadah itu ada juga. Yang kita ibadah sesuai selera. Selera aku ini. Kemarin kita memang, kata Nabi SAW, kita itu punya keunggulan masing-masing. Tapi harus perhatian gitu dengan inti ibadah. Inti ibadah anggota badan ini jangan lewat. Jangan sampai sholat kita tidak berkualitas, bacaan Al-Quran kita berantakan, puasa sunat itu tidak dilakukan. Jangan sampai. Allati hiya a'zamu ma yataqarrabu bihi ilallah, padahal amalan inilah yang paling besar mendekatkan diri seseorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala setelah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya antum bagi-bagi porsi ini. Amalan yang paling agung itu beriman kepada Allah. Cari belajar akidah, kajian-kajian akidah. Karena ini menumbuhkan iman. Ya. Antum lihat zaman sekarang, ya. Orang-orang yang berpemikiran menyimpang itu punya akun Instagram, punya akun YouTube. Mereka sebarkan itu. Nah, kita yang punya setengah-setengah pemahaman ini dengar. Bila benar pula. Oh, jadi nih. Apalagi potongan-potongan video pendek itu kan mudah sekali didengar. Kalau kita tidak membekali diri dengan belajar, ya sudah. Kita punya semangat, ya. Semangat kita tidak berilmu. Semangat kita malah kalau membantah itu ngatoi, bukan bantah. Pinter gitu kalau ngatoi. Tidak ada artinya bantahan kita ngatoi, wong. Itu tidak membawa kebaikan. Tidak membawa kebaikan kepada diri kita, kepada orang lain, tidak bawa. Yang kita kata itu justru singgung, mana maka dirujuk sama kita. Orang yang dengar kita, malah nuduh kita, dia nilai yang salah kalau ngato-ngatoi wong. Ya. Orang-orang penyebar syubhat, penyebar kesesatan, itu membawakan kesesatan dengan santai. Santai mereka bawakan. Lihat tokoh-tokoh liberal itu. Kalau mereka ngomong santai. Tidak marah-marah mereka ngomong. Nah, kita yang punya kebenaran marah ngomong. Bantahnya marah-marah. Tidak santai. Mana orang simpatik. Mereka saja bawakan dengan santai. Memang kita tersinggung. Oh ya, agama Allah itu kan semau-maunya saja dia ngomong tentang Allah. Kita marah memang. Tapi tidak bisa kita ungkapkan itu dengan kemarahan juga. Orang nilai ya, orang tidak benar. Marah-marah, menunjukkan akhlak yang tidak baik. Santai gitu. Seperti kasus ini, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dipojokkan. Sakit. Ya. Kita melihat orang-orang melakukan kesyirikan, bawa nama wali-wali, nama sahabat tidak diangkat, tapi nama wali-wali mereka diangkat. Kemudian ngajak, sakit. Ini orang ngajak menyembah kubur. Sakit itu. Ya. Orang-orang menyebarkan kesesatan terang-terangan dan masyarakat melihat. Sakit gitu. Tapi apa kita jawab dengan kata caci maki? Dah.
Allah Subhanahu wa taala disekutukan. Ada orang ngomong enggak masuk akal ini. Ya, ada katanya seseorang karena punya bakti dengan si fulan ini, tatkala ditanya malaikat, "Man rabbuka?" Jawabnya itu. Oh ya Allah, ini rasanya ini kok. Ya Allah, itu udah masuk akal, kesesatan sampai di level itu. Marah kita. Ada ditanya oleh malaikat, Munkar Nakir, "Man rabbuk?" Jawabnya si fulan. Siapa ini? Siapa nabimu si fulan? Apa agamamu si fulan? Wah, ini udah empang oleh malaikat. Ya. Mana itu ya Allah itu? Tidak masuk akal itu yang seperti itu. Cuma tidak bisa kita bantah marah-marah. Itu santai juga bantah. Ya, sehingga orang tidak lari dari agama Allah Subhanahu wa taala gara-gara kita. Ya. Sehingga kita tidak disebut oleh Nabi SAW, "Afattanu anta ya Mu'adz." Engkau pengen buat orang lari dari agama Allah, hai Mu'adz. Ya. Kita berbicara dengan sesuatu yang tidak diakal orang-orang awam. Sekarang harus hati-hati kita. Tidak bisa kita ngomong serampangan. Ya. Sehingga kita dicap orang-orang yang merasa paling benar. Kemudian lisan kita kotor, kasar. Itu bukan dakwahnya para ulama kita. Kalaupun ulama kita mengatakan sesuatu yang tinggi, itu nyingok momen karena dia ini posisi ulama yang dianggap. Ulama yang dianggap. Kalau Imam Syafi'i ngomong langsung tembak misalnya. Beliau Imam Syafi'i. Sementara kita bukan berada di posisi itu. Siapa yang mengetahui faidah ibadah-ibadah ini, ibadah-ibadah tabalahu al-istighalu biha, maka dia akan merasa nyaman menyibukkan diri dengan ibadah tersebut. Wa thaqula alaihi al-istighalu bi ghairiha, malah justru dia merasa berat untuk menyibukkan dengan sesuatu selain ibadah. Ya, siapa yang tahu ibadah tadi? Oh, salat tadi itu perjalanan Nabi sallallahu alaihi wasallam menerima wahyu salat. Salat itu sampai 50 salat awalnya, kemudian didiskon, diringkas oleh Allah Subhanahu wa taala jadi 5. Kemudian tadabbur lagi kita, oh berarti kita ini punya kemampuan fisik mengerjakan 50 kali salat dalam sehari. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan membebankan seseorang kecuali sesuai kemampuannya. Allah berikan 50 kali, berarti manusia itu mampu mengerjakan 50 kali sehari. Setelah sholat yang ke-50 mungkin baru dia ngomong, oh capek aku sholat. Habis tenaga aku, baru dia ngomong. Tapi kalau 40, tenaga dia belum habis. Masih mampu manusia 40 kali. Sama kita kerja 8 jam. Dibuat aturan seperti ini, manusia mampu kerja 8 jam. Di bawah itu berarti manusia di bawah standar. Sehingga tidak masuk kualifikasi wong gawe. Ya. Nah manusia mampu 50 kali. Allah Subhanahu wa taala berikan pahala 50 kali. Terus di korting oleh Allah saja 5. Ya. Keringanan dari Allah Subhanahu wa taala. Seseorang yang mestinya sehari 8 jam pegawai didiskon jadi sejam dengan gaji yang sama. Saya pun tidak senang. Ya. Sehari 8 jam, sebulan digaji 10 juta. Kemudian setelah itu Allah Subhanahu wa taala, setelah itu pemimpinnya ngomong sehari, nah mulai bulan depan kau gawe cuma 3 jam. Gaji aku dipotong enggak? Tidak, tetap 10 juta. Senang enggak gitu? Oh, mau kasih wae. Senang kita. Makanya hikmahnya Allah Subhanahu wa taala ngenjuk 50 dulu, enggak langsung Allah ngomong 5. Enggak. Karena supaya manusia sadar dia itu punya kemampuan 50 kali sehari. Kita tadabbur terus. Ya, kemudian ke masjid beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bertemu dengan Rabbul Alamin. Allah Subhanahu wa taala berikan kesempatan munajat, dialog dengan penguasa alam semesta. Jangan perasaan antum. Penguasa alam semesta memberikan waktu untuk kita munajat, berdialog dengan Allah. Terus itu tadabbur itu. Tatkala makanya dikatakan sini, tatkala kita mengerti faidah ibadah itu,
kita akan nyaman menyibukkan diri dengan ibadah itu. Makanya kita baca biografi para ulama, mereka sholat seperti Imam Ahmad 200 rakaat sehari. Itu waktu sakit itu. Waktu masih sehat ada yang mengatakan 400 rakaat sehari. Imam Abu Hanifah satu malam satu Al-Quran, hatam 30 juz. Nyaman mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yatafattar qadamah, kata Aisyah. Telapak kaki beliau itu pecah. Ya, ini pernah saya yakin kita pernah lama berdiri itu kaki kita tuh pedes. Ya, karena lama berdiri kaki kita pedes. Menunjang beban tubuh kita. Ya. Lebih lama lagi kita jalan terus menunjang beban kita, retak kaki kita. Nah, Nabi itu bukan jalan, berdiri, saking lamanya. Ya, karena berdiri malam ini, besok malam berdiri lagi, besok malam berdiri lama lagi, sampai kata Aisyah, retak kaki Nabi. Ya. Nyaman beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemarin kita cerita juga tentang seorang sahabat yang dipanah, tidak dibatalkannya sholatnya. Ya. Sampai mengatakan kalau seandainya aku tidak khawatir menyelisih amanah yang diberikan oleh Rasulullah, pengen aku selesaikan surat Al-Kahfi ini. Lagi aku baca dalam rakaat sholat aku, surat Al-Kahfi. Cuman kaget uangnya datang, musuh datang, aku mati kena tusuk, sehingga amanah tidak ditunaikan. Disuruh Nabi jaga, ada musuh, diem baik, sampai mati lagi. Nah, sehingga dibatalkan sholatnya. Nyaman bersama Allah Subhanahu wa taala. Nah, Utsman bin Affan baca Al-Quran, ya, dan sahabat-sahabat yang lain. Nah, kita tuh meniti jalan itu. Kok bisa orang tuh sampai di titik itu? Orang tuh beribadah sampai merasa senyaman itu. Nah, kita tidak bisa misalnya belajar membaca buku seperti para ulama. Syekh Sa'ad Ats-Tsafri, beliau mengatakan saya sehari 14 jam di perpustakaan. 14 jam baca buku sehari. Kita mungkin tidak bisa cari itu. Ya, kita cari ibadah yang lain. Ibadah sholat, setidaknya di waktu itu kita mampu menikmatinya. Terus pelajari tentang hal itu, ya. Kita pelajari tauhid, kita kenali Allah Subhanahu wa taala, sehingga tatkala kita nyebut Allah, tatkala kita muji Allah Subhanallah, Subhana Rabbil A'la, itu kita merasa keagungan Allah Subhanahu wa taala itu benar-benar tergambar di hadapan kita. Kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Kita baca akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam, mulianya Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita sadari ini ciptaan Allah. Semulia ini. Bagaimana Allah yang memiliki sifat yang sempurna. Terus kita bayangkan tentang Tuhan kita. Ya, memang iman kita naik turun, makanya kita ikut kajian. Sampai Mu'adz bin Jabal mengatakan, "Hayya nu'minu sa'atan." Ayo kita beriman sesaat ketika ngajak orang pengajian. Artinya majelis pengajian itu majelis penyubur iman. Kalau kita serius. Kalau kita sambil main api, mana? Nak jadi penyubur iman. Nah, demikian apa yang bisa saya sampaikan untuk sebelum Isya nanti. Ba'da Isya insyaallah kita selesaikan ini bab poin ke-13 ini adalah pembagian terakhir dari dua pembagian kitab ini yang beliau susun. Ya. Sallallahu alaihi wasallam.
Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Tadi kita sampai di paragraf paragraf 3 ketiga. Siapa yang mengetahui faidah-faidah ibadah, maka dia akan merasa bahagia menyibukkan diri dengan ibadah tersebut, dan justru dia akan merasa berat untuk memiliki kesibukan dengan selain ibadah. Fa innal kamala mahbubun lidzatihi, karena kesempurnaan dalam menunaikan sesuatu itu disukai. Wa akmalu ahwalil insan, dan kondisi manusia yang sempurna adalah istighaluhu bi'ibadatillah al-khaliqil azim. Kondisi kita dalam kondisi yang sempurna, kondisi yang sempurna itu adalah tatkala kita menyibukkan diri kita dengan beribadah kepada Allah yang Maha Pencipta dan Maha Agung. Fa innahu yastaniru qalbuhu binuril iman, yastaniru qalbahu binuril iman. Karena ibadah itu, kesibukan dia dengan ibadah tadi akan menerangi hatinya dengan cahaya keimanan. Wa yatasharrafu lisanuhu, dan lisannya akan menjadi mulia. Bisyarafi dzikri wal qiraah, dengan kemuliaan zikir dan membaca Al-Quran. Wa tatajammalu a'dha'uhu bijamali khudu'i lillah, dan anggota tubuhnya itu akan menjadi indah dengan memberikan ketundukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi agama Allah Subhanahu wa taala itu agama yang mulia, agama yang agung. Dan semakin kita mempelajari, meresapi, maka kita akan semakin sadar bahwa agama ini adalah agama yang sempurna. Dan karena kesempurnaan agama ini, maka semakin semangatlah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala jangan kehilangan nikmat ini, nikmat agama, nikmat yang paling besar. Yang para ulama menyebutkan nikmat agama itu disebut nikmat mutlaqah. Nikmat yang mutlak. Maksudnya apa? Nikmat yang dirasakan di dunia nanti sampai ke akhirat. Itu nikmat dunia. Ya. Karena agama ini besar, karena agama ini agung, agama ini berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Seseorang muslim itu berhati-hati dalam mengambil ilmu dalam agamanya, dalam memberikan sikap, memberikan pernyataan terhadap agamanya, tentang agamanya. Saya pernah dengar kisah tentang Syekh Ibnu Baz rahimahullahu taala, bahwa beliau pernah disampaikan oleh Syekh Abdul Razak tentang tukang cukur di musim haji. Ya, jadi tatkala ada seorang yang botak, kemudian dia mau tahallul. Lalu tidak ada lagi rambut di kepalanya. Lalu tukang cukur tersebut mengatakan kumisnya saja dicukur. Ya, kumisnya saja dicukur sebagai bentuk tahallul. Ya, padahal dalam fikih, kalau seorang kepalanya botak ada dua pendapat. Yang pertama adalah pisau cukuran dilewatkan saja, walaupun tidak ada rambut, lewatkan saja. Seperti orang yang umur 2 kali 3 kali itu kan tidak ada lagi cukur, dilewatkan saja. Pendapat yang kedua, sudah tidak dilakukan apapun. Nah, saat fatwa si tukang cukur ini, yang tahallulnya adalah cukur kumis, apa respon Syekh bin Baz rahimahullah? Nangis beliau mendengar fatwa tukang cukur. Ya, kok berani-beraninya orang berbicara tentang agama Allah itu mudah, ya, enteng. Ya, mungkin kita biasa mendengar itu, dengar kejadian seperti ini.
Ini baru tadi orang cukur, apalagi tadi sampai masalah munkar dan nakir tadi. Aduh, itu. Luar biasa orang sampai berbicara tentang agama Allah seperti itu. Dan kita tidak bisa diam, ikhwan ya. Kebenaran itu harus kita sebarkan dengan cara yang baik. Sebarkan. Sampai kemarin kita ambil kesimpulan kajian sirah, yaitu tentang sebab masuk Islamnya kaum Ansor. Kaum Ansor itu tidak kaget mendengar berita adanya seorang Rasul yang diutus. Kenapa mereka tidak kaget? Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah mengatakan karena orang Yahudi di Madinah itu sering mengabarkan tentang akan datang Rasul akhir zaman. Sehingga setiap lorong di Ansor di Madinah itu tahu. Gara-gara orang Yahudi nyebarkan ilmu akan datang Rasul akhir zaman. Tatkala mereka haji ke Mekah, ada seseorang yang ngaku seorang Rasul. Ya. Aku Rasulullah, utusan Allah. Mereka langsung connect. Oh, inilah ilmu yang sering kita dengar bahwa di akhir zaman ada seorang Rasul. Cuma tersebar kebenaran itu, cepat orang terima. Ya. Kita berupaya menyebarkan kebenaran itu semampu kita. Dengan upaya kita. Dan memang itu akan menghadapi tantangan pasti. Dari manapun. Tatkala kita terlibat dalam proyek kebaikan, dakwah. Dari diri kita sendiri, kepentingan kita sendiri, kepentingan keluarga, kepentingan orang lain, macam-macam tabrakan semua. Ya. Wa hadhil ahwal asyrafu al-maratibul insaniyah wa darajat al-bashariyah. Nah, kedudukan seseorang menyibukkan dirinya dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala itu adalah ahwal asyraful maratib, tingkatan tertinggi status seseorang sebagai manusia. Fa idza kana husulu hadhil ahwal a'zamu sa'adatil insaniyati fil hal, apabila kondisi seseorang menyibukkan diri dengan ibadah adalah puncak kebahagiaan dan puncak statusnya sebagai seorang manusia, wahia mujabatun aidan li akmali sa'adah, dan ini juga pasti akan mengantarkan seseorang ke dalam kebahagiaan fi zamanil mustaqbal, di masa yang akan datang. Faman waqafa ala hadhil ahwal, siapa yang senantiasa konsisten beribadah kepada Allah seperti ini, zala anhu thaqulat ta'at, akan hilanglah pada dirinya beratnya rasa menjalani ketaatan. Wa 'azumat halawatuha fi qalbihi, semakin besarlah rasa manis ketakwaan tersebut di hatinya. Jadi untuk supaya kita merasakan nikmatnya ibadah, itu memang harus sering dilakukan. Ya. Kita akan terasa baca Al-Quran itu nikmat, kapan? Kalau kita sering baca. Makanya tatkala seseorang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala atau dia berdoa kepada Allah dengan satu doa. Ya. Ada sebagian ulama menasihatkan tatkala kita tawaf, bingung, tidak ngerti apa-apa, sudah baca cukup Allahumma gfirli, Allahumma arhamni. Ya Allah ampuni aku, ya Allah. Ya Allah sayangi aku. Terus dia ulang-ulang itu, maka baru di ucapan yang mungkin ke-50 baru masuk di hatinya. Ucapan ya Allah ampuni aku, ya Allah sayangi aku. Ya Allah ampuni aku, ya Allah. Ya Allah sayangi aku, ya Allah. Terus itu masuk ke hati, masuk makin dalam, makin dalam, makin dalam. Karena berulang-ulang. Semakin intens kita baca Al-Quran, maka rasa nikmatnya Al-Quran itu makin terasa. Ya. Tatkala kita jarang-jarang baca Al-Quran, ya makin tidak terasa nikmat. Ya. Demikian juga kita mengerjakan sholat. Kita jaga sholat kita, maka terasa nikmat sholat itu. Memang berat, ya. Merasakan kenikmatan dalam sholat itu berat. Terutama bagi yang tidak ngerti bahasa Arab. Ya. Bukan nyindir ini. Saya bingung membayangkan maksud saya itu. Ya. Karena tatkala kita, kecuali dia baca arti ya. Baca arti. Ya. Tatkala dia mengucapkan Subhana Rabbiyal A'la, ya Maha Suci Allah dan Maha Tinggi. Atau dia ucapkan
Doa 4 yang berlindung pada yang terakhir, Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam. Ya, antum bayangkan jahanam tuh sedahsyat apa sehingga antum sangat meminta perlindungan. Kalau antum tidak ngerti jahanam itu sengeri apa powernya kalimat itu diucapkan. Aku berlindung kepada jahanam. Tapi tidak terbayang di hati kita, tidak terbayang di benak kita, sengeri apa jahanam itu. Ya, jahanam, kemarin sudah kita bahas ya. Jahanam matahari bulan masuk. Ya. Nabi SAW pernah dengar batu bunyi. Ini antum sudah tahu juga, saya yakin hadis. Nabi pernah duduk bersama para sahabat, tiba-tiba mendengar suara dar kuat ledakan. Ya, kata Nabi, bunyi apa itu? Kata para sahabat, Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasul yang lebih tahu. Itu kata Nabi SAW adalah sebuah batu yang dilemparkan dari atas jahanam, kemudian dilemparkan, diturun, dia baru nyampe dasarnya sekarang. Ya. Antum lihat kalau penjahat-penjahat yang jelek, penjahat-penjahat kelas berat, itu penjara bawah tanah. Seberapa dalam penjara bawah tanah itu? Selantai, 2 lantai. Sehingga kita tidak memiliki khawatiran dia bakal keluar. Ya. Selantai, 2 lantai, tidak ada sinar, uangnya ketat, ditutup, ini itu macam-macam. Sampai pintunya dirahasiakan. Ini ada sebuah penjara, dalamnya 70 tahun. Kita lemparkan batu dari atas sumur itu, berapa detik nyampe ke bawah? Ada batu dijatuhkan dari atas, 70 tahun baru nyampe bawah. Sedalam apa itu? Sejahat apa orang yang dikurung di situ? Sampai Allah Subhanahu wa taala buat penjara sedalam itu. Ya. Dan orang-orang akan dimasukkan ke situ. Sehingga kita berlindung kepada Allah, jangan sampai Allah masuk jahanam. Ya. Nah, ketika kita tidak ngerti jahanam seperti apa, tidak terbayang di kita minta perlindungan ini sekuat apa aku minta perlindungan. Ya Allah, hisaplah aku dengan hisap yang mudah. Tidak terbayang suasana dahsyatnya mahsyar itu seperti apa. Apa power kalimat itu? Ya. Apa ucapan kita Allahumma sholli ala Muhammad? Sementara kita tidak kenal siapa Muhammad. Seberapa besar kita pengen memberikan sholawat kepada Nabi dan salamnya, salam kepada beliau. Sementara kita kenal Nabi cuma nama. Nama Nabi saya itu Muhammad. Selesai, titik situ. Seberapa kuat sholawat kita? Seberapa dia punya faedah sehingga Nabi SAW, Allah Subhanahu wa taala memberikan 10 kali sholawat. Balik. Sehingga dia menjadi syafaat di akhirat. Sehingga seorang sahabat mengatakan, aku jadikan semua doaku sholawat. Kata Nabi SAW, dengan demikian akan dikabulkan apa yang kau kehendaki, akan dihilangkan rasa rasa tidak nyaman pada hatimu. Sekuat apa sholawat kita sampai bisa ngilang gitu. Ya. Makanya di sini dikatakan, siapa yang menyibukkan diri merasa faman waqafa ala hadhil ahwal, siapa yang kondisinya seperti itu, ya, kondisi sempurna dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah itu terlalu agung untuk kita sia-siakan. Allah terlalu agung. Allah Maha Mulia. Kita saja ketemu gubernur, ketemu itu takut kita ngomong. Kadang kalau ngomong ini agak salah dah, singgung lah, karena pejabat. Ya. Kalau aku ngomong seperti ini, kira-kira ini akan mendatangkan simpati, kedekatan, munculkah rasa ketersinggungan, ketidaknyamanan, ataukah majelis ini gara-gara ngomong jadi garing? Diam lah. Ya, diam saja. Itu baru kita ketemu gubernur. Ya, coba antum tes, temu gubernur. Antum tak bakal ngomong apa-apa. Kali antum yang benci mungkin bakal ngomong ketemu, Pak mau kasih lah, ngapa ngomong mau kasih? Karena apa? Takut. Allah Subhanahu wa taala itu nanti para raja ditantang oleh Allah Subhanahu wa taala, Malik, ya aku adalah penguasa. Mana dulu yang ngomong penguasa?
keagungan Allah Subhanahu wa taala. Wal ibadatu amanah, dan ibadah itu adalah sebuah amanah. Bidalili qaulihi ta'ala, dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, inna aradnal amanata 'ala samawati wal jibal. Kami, kata Allah Subhanahu wa taala, kami tawarkan amanah ibadah kepada langit-langit, kepada gunung-gunung, fa abaina ayyahmilnaha, kata Allah. Mereka tidak mampu, ngerasa berat. Ya, sudahlah, kakek kami di akhirat tidak jadi apa-apa bela. Hewan kan tidak jadi apa-apa, hancur. Fa abaina ayyahmilnaha wa ashfaqna minha. Mereka merasa tidak mampu. Wa hamalahal insan. Manusia ngomong kami sanggup. Ya. Kita ngomong sanggup. Amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Wa adaul amanah wajibun aqlan wa syar'an. Dan menunaikan amanah itu wajib secara norma. Norma di masyarakat kita, tidak usah kita berbicara syariat. Ya, pejabat tidak menunaikan amanah, mestinya kan dihukum. Norma ya sudah. Apalagi ditinjau dari syariat. Bidalili qaulihi ta'ala, innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Sesungguhnya Allah memerintahkan kepada kalian untuk menunaikan amanah kepada yang ahlinya, kepada yang selayaknya. Wa adaul amanati sifatu min sifatil kamali mujabatun mahbubatun bidzat. Dan menunaikan amanah adalah sifat yang sempurna. Yang sifat sempurna itu adalah sifat yang dicintai. Ya, halaman berikutnya. Wa idza kumta akhil muslim, apabila engkau wahai saudaraku muslim melakukan bima taqaddama, melakukan 13 poin itu tadi. Dari pertama. Nah, 13 poin dari pertama buku ini dikerjakan. Yang pertama apa? Salima qalbuka minal amrad. Ya, ada 8 kemarin penyakit hati. Hatimu selamat dari penyakit hati. Wa ta'allaqat billahi wa aqbalat ilaihi. Engkau senantiasa bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala dan menyambut Allah Subhanahu wa taala. Wa ahsantal amal. Dan engkau membaguskan amalmu. Wa sara'ta ilal khairat. Berarti ta'allaqta itu dia. Wa ta'allaqta billahi wa aqbalta ilaihi wa ahsantal amal wa sara'ta ilal khairat. Dan engkau bersegera dalam mengerjakan kebaikan dan amal soleh. Ini poin-poinnya di pembahasan-pembahasan yang sudah kita baca. Apa faidahnya? Sayaftahullahu ta'ala laka bi'idnillahi ta'ala babaini azimaini. Maka kalau engkau mengerjakan yang ini tadi, maka akan terbuka untukmu 2 pintu yang agung. Wahuma babani azimani yuftahani liman salima qalbuhu minal amrad wa ahsanul amal. 2 pintu yang terbuka bagi orang-orang yang hatinya jauh selamat dari penyakit, bersih dari penyakit dan membaguskan amal. Nah, ini insyaallah akan kita mulai kaji faidah berikutnya, bagian yang kedua dari buku ini. Di bagian pertama itu bagaimana, apa yang harus kita lakukan. Apa yang harus kita lakukan apa saja supaya kita nyaman bersama Allah Subhanahu wa taala. Setelah ini dilakukan, baru buahnya yang akan kita bahas berikutnya insyaallah. Ya. Nah, demikian mungkin apa yang bisa kita kaji di kesempatan malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Jadi semua yang kita kaji itu ya, kajian-kajian yang kita ikuti ya, kajian yang akidah, kajian fikih, itu semua adalah tujuannya untuk memperbaiki hati kita. Karena nanti di akhirat orang-orang yang selamat adalah orang-orang yang hatinya bersih di hadapan Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi kita belajar akidah, terutama belajar akidah, belajar fikih itu memperbaiki amal badan. Supaya amal badan kita itu sesuai dengan tuntunan Nabi Muhammad SAW. Karena kaidahnya tampilan zahir itu akan meresap pada batin. Apapun bentuknya. Pakaian,
cara sholat, cara ibadah yang secara zahir itu kalau dilakukan dengan baik maka akan berdampak pada batin. Makanya kita dilarang untuk tasyabbuh. Ya. Kenapa tasyabbuh dilarang? Karena ngeresep ke batin. Zahirnya kufur, resep ke dalam dia kayak kekufuran itu. Ya, sehingga tampilan zahir itu penting juga. Tapi yang paling penting lagi adalah kondisi batin. Demikian mungkin apa yang bisa kita kaji pada malam hari ini, mudah-mudahan bermanfaat dan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar apa yang kita pelajari itu membuahkan amal dan agar Allah Subhanahu wa taala memperbaiki hati kita, memaafkan segala kekurangan kita dan membimbing kita menuju jalan hidayah Allah Subhanahu wa taala, jalan yang Dia ridhoi. Demikian kita baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.